Kalau mungkin nih 1.000 orang melihat yang peduli sama kita itu sebenarnya cuma 10 orang Om, dan yang 10 lagi, kok dia terjatuh ya? Jadi dari bagaimana sebenarnya keviralan ini harusnya ditempatkan pada tempat yang benar. Contoh, mereka yang viral karena prestasi pasti akan selalu ada kulikan-kulikan kembali. Contoh Om, Afgan nih baru launching lagu hari ini, besok dia launching lagu, pasti orang akan tetap lihat karena tidak ada yang bisa diambil dari hal itu Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali bersama Kusyah Bendi, Dimensia Kreatif dari sudut Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita bercerita tentang bagaimana mengangkat budaya, bagaimana mengangkat potensi anak-anak muda, bagaimana bisa melihatkan cerminan budaya Minangkabau yang mempunyai ilmu, talenta, dan sebagainya. Kemarin-kemarin ini kita telah melihat, dan juga tahun-tahun yang lalu kita juga melihat pemilihan UDA UNI tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sekarang kita akan mendelik betul, walaupun dari sudut kota yang kecil ini, Payakumbuh, tapi kita ingin mendelik bagaimana UDA UNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai UDA UNI Kota Payakumbuh. Hari ini kita kedatangan tamu kita adalah UDA Adrian Ramadan SPD. Ya. Selamat datang di Kusyah Bendi loh Adrian. Seterusnya yang uninya Rabiatul Usna. Halo Pak. Iya, masih kuliah ya? Masih Bapak. Wah, iya. Umur berapa nih? Saat ini Una udah masuk 23 tahun Pak. Rian berapa? Sama 23 tahun. Oh sama ya. Ya. Baik pemirsa, beberapa dari UDA UNI adalah melihatkan wajahnya, representasi dari generasi muda, yaitu untuk mempromosikan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan tentunya kuliner yang ada di daerah kita untuk bisa ke jenjang nasional sampai ke internasional. Apalagi di kota kita ini, rendang itu telah membudaya sampai ke tingkat internasional. Tapi butuh goresan, butuh promosi yang lebih dalam lagi untuk bisa kita menampilkan budaya dan kuliner kita yang ada di kota Payakumbuh. Tidak juga salah fisik tentang cantik dan gantengnya, tetapi juga kemampuan berbahasa asing, wawasan yang luas, knowledge-nya yang bagus, kepribadian personalitinya yang bagus, yang memahami mendalam tentu tentang adat istiadat Minangkabau. Baik, hari ini Usna dan Rian, terima kasih Adrian telah hadir. Kita berbicara dari sesi manusia di balik layar dulu. Membongkar sisi-sisi otentik, jadi bukan pencitraan ya. Kadang-kadang kan pemilihan ini pencitraan juga ya. Tapi kalau berdua kan tidak pencitraan, ini duta loh, ya kan? Duta-duta kita loh. Ketika kita melihat UDA UNI berdiri di atas panggung yang terlihat seringkali hanya hasil akhirnya melihat percaya diri, rapi dan penuh senyuman itu di atas catwalk ya kan. Tapi jarang kita bertanya apa sih sebenarnya terjadi di balik layar tersebut ya kan. Selempang itu apa sih gitu loh. Ya untuk berdua ya, ini ajang konsentrasi UDA dan UNI itu. Bagaimana tertarik awal sekali untuk mengikuti UDA dan UNI ini? Silakan Usna. Mungkin sebelumnya Una mau ngucapin banyak-banyak terima kasih ya Bapak. Pada kesempatan kali ini kami dari perwakilan anak muda Kota Payakumbuh, terutama Ikatan UDA UNI tahun 2025 bisa diundang nih di podcast Kusyah Bendi. Mungkin kita flashback sedikit ya Pak, alasan kenapa dan dibalik Una ikut UDA UNI ini, kembali lagi dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya nih Pak. Udah banyak yang Una coba dari segi olahraga, prestasi dari segi dunia seni dan lain-lainnya, dan dari diri sendiri itu punya keinginan Pak untuk mengeksplor, dan apa yang sudah didapati selama ini digunakan untuk orang banyak,
dan itu bisa menginfluence orang bukan hanya dalam lingkup kecil, cuman sekarang itu kita melihat dari sektor yang lebih besar, dan dari adanya keinginan dari diri sendiri untuk masuk ke dunia yang baru, belajar untuk mengenal hal yang baru dan jauh dari pengalaman sebelumnya, itu alasan pertama Una ingin Hmm. belajar di UDA Uni ini, Pak. Apa Rian sama juga gitu loh untuk Kalau personal iya, branding gitu ya kan. sebenarnya memang kalau Oh, soal personal branding tuh mungkin hal yang paling mendasar ya Una ya, Iya, karena saat kita pemilihan pun hal yang ditekankan tuh mungkin memang personal branding dari diri kita. Dan mungkin dari Rian sendiri Om, Rian mungkin dari kecil memang sudah terlahir dari keluarga yang memang cinta dengan seni, orang tua sendiri memang orang yang sangat giat dengan seni, dan bahkan dari kecil sampai kuliah pun Kak Ian tetap mengambil kuliah di bidang seni. Mungkin alasan tersendiri yaitu seni ini tidak jauh dari yang namanya budaya, pariwisata, dan juga bagaimana kita mengembangkan budaya-budaya di Kota Payakumbuh. Mungkin hal itu yang menjadi latar belakang bagaimana keinginan yang tinggi untuk hmm. ikut dalam UDA Uni ini. Dan berbicara soal pengalaman, mungkin tahun 2020 Ian juga sudah pernah ikut dalam ajang pemilihan juga Om, tapi Duta Genre namanya. Duta Genre ini dia bergerak di bidang kesehatan. Namun ingin lagi berkembang di bidang budaya, seperti latar belakang yang merupakan seorang pendidikan seni, mencobalah bagaimana ingin berkembang di dunia seni. Makanya itu salah satu hal yang mendasar bagaimana Rian ingin tertarik ikut dalam kegiatan yaitu UDA Uni Kota Payakumbuh pemilihan pada tahun 2025 ya. Nah, iya, Ya biasanya kan Uda Uni ini kan ada bekal-bekal tentang pengetahuan budaya ya kan, harus iya, melekat gitu karena mempromosikan kita itu kan yang paling utama itu budaya, baru budaya. kekinian tuh baru kreatifnya ya kan. Sejauh mana untuk mencari mencari ilmu atau udah dari kecil dulu udah tahu tentang budaya-budaya kita yang ada di Kota Payakumbuh ini gitu loh? Mungkin dari Una sendiri ya Om, berbeda dengan Adrian yang mungkin sudah lama berkecimpung di dunia seni, mungkin ini Hmm. tantangan sendiri, bagi Una sendiri ya Om, Hmm, hmm, yang belum pernah terjun apalagi ke dalam dunia budaya ataupun seni, sejarah. Tetapi adanya keinginan untuk menjadi duta, menginfluence orang banyak ini, Una mulai belajar nih Om, dari fenomena-fenomena yang ada di Payakumbuh terutama. Mungkin kan kita banyak nih lihat di media sosial terkait apa sih kebudayaan, apa sih makanan, dan dari pengalaman-pengalaman senior yang juga udah tergabung dari UDA Uni sendiri dan beberapa kenalan yang sudah tergabung dalam UDA Uni, dari sana Una mulai belajar nih Om, cari tahu dan kadang juga searching, kan hmm, ini banyak Om, ada media-media yang meliput, hmm. contoh beberapa media kreatif lah ya Om di Payakumbuh yang meliput tentang tradisi ataupun tentang kebudayaan. Oh Karena di sana diambil ilmu-ilmunya. ya, dan banyak juga nih buku-buku tentang kebudayaan, dan fun fact-nya Hmm. Una sama Adrian ini adalah teman waktu SD, udah dari iya. se-SD nih Om. Oh, Teman SMP juga malahan ya Una. Iya, jadi kami udah oh, teman dari ya. kecil, ketemu di ajang pemilihan ini, Una sangat terbantu dengan Adrian di awal pemilihan Iya. Om. Karena Adrian sendiri benar-benar sudah mempersiapkan dirinya karena pengalamannya dari duta sebelumnya Jadi ya Om. percaya diri aja kalian untuk ikut itu gitu loh, karena iya kan banyak sisi di situ gitu loh. Jadi Benar Om. waktu Iya. ikut itu awal-awal tuh percaya diri aja Ya, ini. pede aja. Sebenarnya Iya, kalau waktu pemilihan mungkin dalam pemilihan mungkin Husna sendiri mungkin ada mungkin yang penyokong atau apa hal yang kok bisa sih Una tiba-tiba mendaftar gitu. Kalau dari Rian sendiri Om, ketika ingin mendaftar tuh Hmm, banyak terjadi dilema yang ingin mendaftar, keraguan mungkin banyak ya. Salah satunya hmm. mungkin sekarang merupakan seorang guru, jadi bisa nggak ya ninggalin profesi sebentar dan ikut dalam pemilihan UDA Uni yang bahkan dikarantina kita selama iya, Kalau 3 itu hari ya. kalau itu yakin Om lo Iya. pasti didorong oleh Ya, syukurnya instansi, pasti didukung gitu. ya pasti dukung itu, ya kan. Jadi kan proses itu kan, proses proses dalam Om, benar. perjalanan itu tuh orang tua juga support ini. Jujur Om, untuk melangkah ke dunia yang baru bagi Una ini sangat banyak stigma ataupun statement yang muncul bahkan dari lingkungan paling dekat Om, terkait mematahkan semangat ya, Ya bahasa apa tuh kasar. dauni ya kan. Bukan ke ikatannya Om, tapi ke diri Una sendiri Om.
Karena latar belakang tadi Om, nggak ada pernah masuk kayak gitu, nggak pernah ikut gitu-gituan, nggak ada bakat di seni nih. Cuman modal pertama yang seperti yang Om bahas Hmm. tadi, kepercayaan diri. Mungkin terkadang anak muda sekarang ini masalah terberatnya itu ada di diri sendiri Om. Musuh terberat itu diri sendiri dan Hmm. teman paling dekat itu diri sendiri. Iya. Ketika muncul keraguan dari orang, lingkungan sekitar, terutama keluarga terdekat nih Om yang bilang, "Janganlah ikut itu, nanti habis uang pasti banyak, kamu kuliah di Padang, nanti bolak-balik biaya gimana? Pasti yang Hmm. lu ikut itu pasti udah ada orang dalamnya," katanya kan Om. Dan Ya. pasti itu aja yang menang, yang cantik, yang ini, sedangkan kamu kayak gini loh, yakin mau ikut? Jadi kembali lagi Om, karena kita sudah belajar nih Om dari SD, SMP, dan bahkan sudah melewati beberapa kegagalan dalam hidup Om, kita pasti punya ruang untuk diri kita sendiri. Iya. Kamu bisa kok, apapun itu jalannya, dimanapun itu, walaupun kamu belum pernah mencoba, Hmm. terutama belum pernah menginjakkan kaki di sana, ketika kamu mau ambil kesempatan, pasti kamu bisa. Itu bagus loh, Mbak. Explore diri itu penting gitu loh. Iya, Karena apalagi tantangan sekarang itu kan banyak ya, benar Om. beraneka ragam ya kan, penguasaan ilmu, penguasaan penguasaan lingkungan ya Benar kan. Om. Apalagi tadi isu-isu itu memang udah menjarah juga sampai menjamur pun sampai ke pemilihan ya kan, ada orang Benar dalam Om. kayak Iya. gitu loh. Benar Itu Om. tantang-tantang ke depan gitu loh. Iya. Tapi sebelum masuk, saya udah mendaftar ini, setelah itu kan masuk ke tahap selanjutnya. Ini pakai karantina juga ini. Benar Om, kurang lebih kita Karantina karantinanya 4 hari 4 ya, hari. Rian, ya. Karena hari apa itu yang diberikan itu? Kalau Ya. selama karantina mungkin banyak hal ya Una ya. Iya, Mulai dari materi, persiapan kita di hari H waktu malam grand final, dan mungkin memang puncak kegiatan tersebut memang di karantina ini Om. Karena di sana mungkin proses pemilihan, penilaian, penjurian, benar. dan bahkan kita panitia di tahun kemarin itu menerapkan salah satu kegiatannya itu FGD. Nah, FGD. forum group discussion, di mana di sana kita ditantang, kita diberikan mosi, kita diberikan sebuah masalah, Ya. silakan selesaikan, silakan dikritik apa yang saya sampaikan seperti itu. Jujur pada sesi kemarin benar-benar sangat membekas sih Iya, sampai saat ini sekarang. Om. Karena FGD sendiri itu kan belajar dari prior knowledge ya Om. Bagaimana kita bisa berpikir cepat, ngadepin kasus, menghadapin situasi dan tantangan, terutama kita nggak ada dikasih bocoran nih Om tentang kasus-kasusnya kan. Di sana sifat asli, karakter kita, pembelajaran kita dari sebelum-sebelumnya di sana keluar, dan kepercayaan diri serta niat baik tadi itu bisa tertuang dalam FGD tadi Om, dan itu sangat-sangat memberikan dampak rasanya Om selama karantina kemarin. Jadi kan banyak-banyak pengorbanan itu ya kan, baik itu Iya. ya pekerjaan, baik itu apa ya, hal-hal yang lain lah sebagai pencapaian itu ya kan, banyak harga yang harus dibayar gitu loh. Benar. Apa sih yang kalian korbankan yang paling dalam itu yang sebenarnya? Mentalitas kah, atau dicemooh orang, atau diapaan orang gitu? Kalau Rian sendiri kalau bicara soal pengorbanan, kalau dari segi pekerjaan, dan alhamdulillah memang didukung ya Am ya. Kalau dari kerja mungkin tidak ada pengorbanan. Dari hobi sendiri pun memang dari kecil udah emang hobi seni, dan bahkan sampai sekarang masih aktif dalam kegiatan seni. Dan mungkin yang dikorbankan itu mungkin lebih banyak waktu untuk lebih mempelajari bagaimana sih seni itu sebenarnya, bagaimana sih budaya itu sebenarnya, dan bahkan bagaimana sih pariwisata sebenarnya, dan kita sebagai duta apa sih yang kita lakukan. Nah, mungkin lebih banyak waktu untuk mempelajari itu, karena kan kita sebagai agent of change ya Ona ya. Lebih jadi sorotan bagi banyak orang. Jadi situlah mungkin di waktu kita lebih banyak mengorbankan kalau dari Rian Sekarang kan sendiri, Om. udah terpilih nih. Iya, Kan berdua-dua nih ada rasa tanggung jawab. benar. Apa sih rasa tanggung jawab? Untuk Una sendiri Om menjadi duta ini sebenarnya berat Om, karena yang ditanggung ini Payakumbuh loh Om. Iya. Lumayan besar, dan representasi dari Payakumbuh, Una dan Adrian saat ini Om. Jika kita salah langkah, nama ikatan, nama kota yang akan menjadi momok nantinya kan Om. Jadi bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bermanfaat, itu sangat diperlukan saat ini Om. Bukan hanya sekedar ingin tampil atau sekedar ingin mencari keuntungan diri sendiri, tetapi lebih bagaimana kita belajar Om, waktu yang sesingkat-singkat ini. Itu sebenarnya kami ingin mengangkat di Kusia Bendi itu gitu loh. Karena selama ini mohon maaf, kalau kita itu melihat itu
pemilihan Uda Uni ini simbolik aja gitu, Iya. formalitas saja gitu loh. Tapi ilmu yang didapat, apa sih yang harus dicurahkan untuk masyarakat, apalagi generasi-generasi muda gitu loh. Karena duta ini kan cerminan wajahnya Kota Payakumbuh ya kan. Setiap pencapaian penuh dengan proses ya kan, Betul. penuh dengan proses gitu loh. Walaupun berat, tapi kita ingin pencapaian itu. Walaupun sekarang udah menang, berat juga kan. Selempang itu bukan hanya sekedar simbol ya kan, Benar, benar. tapi membawa beban nilai yang lebih besar gitu loh. Kalau sekarang itu Uda Uni ini, apa sih yang udah kalian lakukan untuk hal-hal yang terkecil dulu untuk Kota Payakumbuh gitu loh? Kalau hal kecil mungkin ya, sebagai perpanjangan tangan, kami lebih dan sudah berkecimpung di dunia pendidikan, Om. Dan bahkan setelah pemilihan, beberapa bulan setelahnya, sebulan ya Una ya, Iya, kami langsung terjun ke SMP 1 Payakumbuh guna memperkenalkan sih bagaimana sih Uda Uni ini sebenarnya, dan memperkenalkan juga kami, untungnya alumni di sana juga disambut dengan baik, dan kami di sana menjelaskan juga pentingnya budaya ini bagi anak SMP itu apa sih gitu. Kami juga memberikan sedikit motivasi lah gitu ya Nah ya. Dan juga kami juga terjun ke SMP Fidelis Payakumbuh. Di sana mungkin banyak terjadi agama yang berbeda-beda antar siswanya. Di sana kami juga menyelipkan kegiatan budaya sendiri, bagaimana public speaking pentingnya bagi siswa SMP, bagaimana mereka memahami tentang budaya, wisata dan juga lainnya. Mungkin hal kecil yang kita lakukan itu ya Una ya. Ya, kalau Om tuh memandang begini ya kan, Uda Uni itu kalau mungkin dilihat dari luar, ada acara-acara pakai selempang, tuh nyambut tamu gitu ya Iya, kan. iya. Tapi hal-hal yang dilakukan apa sih Uda Uni? Karena kalau di Minangkabau itu Uda Uni itu jelas budaya. Benar. Budaya kita ini yang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, adat kita itu tuh jelas-jelas bercermin kepada Al-Quran ya, dan hadis gitu loh. Ini loh adat kita. Jadi di situ ada budi pekerti, ada akhlak gitu ya kan. Iya. Yang inilah yang harus sebenarnya Uda Uni ini sampaikan ke masyarakat, apalagi generasi-generasi muda, memberikan edukasi di samping modernisasi sekarang yang menjamur ya kan. Benar. Jadi sejauh itu apalagi yang dilakukan oleh Uda Uni gitu. Kalau misalnya promo pariwisata misalnya bagaimana gitu. Oke, baik Om. Mungkin untuk proker yang sudah berjalan itu sudah disampaikan dengan Uda Adrian. Jadi sebenarnya dari awal pemilihan bahkan sebelum kami resmi dilantik Om, dari kami pada saat karantina itu udah menyusun Om. Udah bikin draft, udah bikin proposal untuk apa ke depannya 1 tahun ke depan. Bahkan kalau habis pun masa dinas nanti kita masih bisa memanfaatkan program kerja tersebut. Kami mengangkat nama program kerja tersebut Pusako Om. Di mana Pusako ini nantinya bukan hanya sebagai promosi. Berat itu loh nama Pusako itu. Bener Om, sangat-sangat berat Namanya Om. berat kali. Iya. Jadi di Pusako ini kita mengangkat 4 item. Itu ada yang pertama pariwisata, yang kedua itu ada kuliner, yang ketiga itu ada sejarah, dan yang keempat itu promosi Om. Jadi di sini kami melibatkan berbagai sektor Om, bukan hanya Uda Uni. Nanti kita bisa bergabung bersama instansi pemerintah, swadaya, fraksi, dan kami sangat membuka kesempatan untuk diri kami juga dilibatkan dalam hal tersebut, bukan hanya sebagai momok yang sering diucapkan masyarakat nih Om, cuma piala nih hanya Selempang cuma gitu. selempang, cuma untuk tampil. No, Uda Uni bukan hanya sekedar itu Om. Uda Uni ini sebenarnya adalah bagaimana kualitas anak muda di Payakumbuh. Dan melalui program ini harapannya ke depannya mungkin benar dalam menjalankan sistematika organisasi itu juga sulit Om. Kan ada banyak kepala, ada banyak orang, jadi butuh penyatuan kembali dan butuh penyatuan suara kembali agar program tadi juga dapat berjalan Om. Jadi dari program tersebut harapannya itu kami bisa memanfaatkan media digital, itu paling utama Om, karena media digital ini sangat cepat, promosinya cepat, dan aksesnya itu yang paling mudah. Dimulai dari media kami sendiri itu paling pertama Om. Iya, itu harus itu dilakukan supaya apa ya? Karena kan wajah Payakumbuh itu berada di kalian loh yang terpilih gitu loh kan. Misalnya kuliner. Benar. Sumatera Barat itu tahu nggak itu yang datang ke sini itu bukan lokalan Payakumbuh aja, itu udah dari Batu Sangkar, Sejunjuang, Bahkan Solo, Padang Panjang, Bukit Tinggi itu kalau malam tuh udah ke sini loh hadir gitu loh.
Sekarang kan wajah itu bagaimana kebersihannya kuliner itu pariwisata itu bagaimana pariwisata itu kan dimulai dari kebersihan dulu, daya tarik orang. Bagaimana tatanya di Payakumbuh ini kan harus diberikan masukan-masukan gitu loh. Ada nggak di bawah pemerintah seperti itu? Di bawah ikut serta memberikan gambaran-gambaran seperti itu gitu loh. Atau ide-ide dari kalian lah yang menang Kalau gitu. dari kita mungkin lebih banyak ke ide ya, lebih ke Iya. saran gitu Om. Jadi kalau memang sebenarnya bagaimana kita mempresentasikan Uda Uni dengan baik, harapannya ya kita diundang, kita diajak kembali untuk mempromosikan salah satu ya kayak UMKM contohnya, dan kami mungkin dengan senang hati untuk mempromosikan, apalagi sekarang kita berada di era Society 5.0 ya Om ya. Kita hidup berdampingan dengan teknologi, di mana kita memang seharian memang dekat dengan handphone, dan mungkin dari kita Uda Uni sebagai media promotor, kita juga bisa mempromosikan UMKM lokal yang ada di Kota Payakumbuh ini Iya. Iya. sebagai bentuk apa ya? Supaya berkembangnya lah Kota Payakumbuh gitu. Apa tanggapan dari pemerintah? Mungkin dari pemerintah sendiri tentu nggak mungkin lepas tangan ya Om, karena kan dipilihnya Uda Uni ini kan sebagai promotor, perpanjangan tangan dari pemerintah sendiri. Dari awal mulai karantina sampai saat ini, pemerintah itu sudah mulai mengajak kami dan mengenalkan kami apa sih tujuan dari Kota Payakumbuh ke depannya. Nah, dan pemerintah sudah mengenalkan yang namanya eh, harapan ya Om, Kota Payakumbuh ini menjadi ikon kuliner. Karena kita ketahui sendiri ya Om, Payakumbuh ini dikelilingi nih oleh tetangga kita yang punya pariwisatanya alam, banyak ya Om ya. Ya. Dan kita itu ibaratnya sebagai kota singgah untuk mereka mengisi lambungnya nih Om. Jadi dari harapan pemerintah ini ingin menggalakkan yang namanya kota gastronomi, di mana kota ini nanti yang menjadi ciri khasnya adalah kuliner Om. Karena di Payakumbuh sendiri itu tentu banyak makanan-makanan yang dirindukan perantau, yang diinginkan dan menjadi tempat yang selalu dilewati karena strategis ya Om. Orang mau ke Pekanbaru lewat Payakumbuh, orang mau ke Padang lewat Payakumbuh. Jadi potensi kuliner ini sangat-sangat diharapkan bukan hanya dari pemerintah tapi dari kami serta dari sektor UMKM itu dapat semakin meningkat. Ya, kadang-kadang apa ya, ide-ide gagasan itu sangat-sangat luar biasa gitu Iya. loh. Tapi praktek di lapangannya ini menurut Iya. pandangan melihat gitu loh. Sebenarnya kalau ke cerita soal ekonomi Payakumbuh, soal kuliner Payakumbuh udah dari dulu gitu loh. Tapi penataan yang sangat signifikan belum Om lihat gitu loh. Ya kan, peningkatan sangat signifikan belum Om lihat. Sekarang aja misalnya kita melihat sekarang anak-anak muda nih nongkrong nih di jalan tengah sekarang karena udah bagus ya kan, jadi tempat-tempat nongkrong. Sebenarnya kalau pandangan ditata itu lebih bagus, lebih menghasilkan. Gak usah digusur, tetapi take away orang minum di sana, gak usah di sana gitu, tapi dia take away beli berangkat, tapi diberikan face yang bagus. Tuh di pasar itu ditata yang sedemikian rupa gitu kan. Itu kan cerminan-cerminan itu kan himbauan-himbauan atau masukan ide-ide dari duta-duta dong. Iya. Ya kan? Ada itu seperti itu. Sebenarnya kalau dari duta sendiri Om, dari perspektif Una ya, mungkin sangat berbeda dengan Adrian. Seperti yang kita ketahui, Payakumbuh itu udah membuat jalur dan membuat akses untuk kuliner. Contohnya itu di Batang Agam ya Om. Gak ada loh, aneh kan Om, ada tepian air sungai, Ya, sekarang udah ya. disulap jadi tempat pariwisata, dan bahkan di sana sekarang sudah menjadi spot center makanan apa yang nggak ada di Batang Agam Om. Iya. Ada semua kuliner di sana. Makanan modern aja ada di sana gitu loh. Benar. Makanya ada teman-teman dari luar itu, yuk ke Payakumbuh. Makanannya beraneka ragam, bukan Benar, Om. tradisional aja gitu Bahkan loh. sampai dunia Iya, Korea, cukup Cina. gitu loh, cukup gitu loh. Iya. Tapi kan butuh dorongan, Benar. butuh masukan dari yang muda-muda dong, Iya. memberikan itu ke ide-ide kepada pemerintah gitu loh. Harapannya Om dari melihat potensi dari Batang Agam itu sendiri, kita kenal kan Om yang namanya pasar kuliner Padang Panjang, dan Iya. itu yang kita ketahui Om jaraknya itu nggak selebar Batang Agam loh Om, Ya, nggak sepanjang dan tidak seluas Batang Agam. Apabila kita berkaca ke potensi dan terkenal Om di mana-mana pasar kuliner Padang Panjang, mungkinkah Payakumbuh bisa seterkenal itu? Mungkin Om. Apabila pemerintah dulu dong kita sebenarnya daripada dia gitu loh. benar, cuman kita belum ada akses dan Ya. peresmian hal seperti ini Om.
kita punya lahan, kita punya potensi, kita punya SDM, kita punya semuanya di Payakumbuh Om. Cuman saat ini yang kami harapkan dari anak-anak muda ini, terutama kami Uda Uni, lahan tersebut ataupun tempat tersebut bisa menjadi ikon ke depannya untuk Payakumbuh. Seperti yang Om bahas tadi nih, di pinggiran jalan nih terlalu rame dan menyebabkan macet nanti atau menyebabkan kepadatan di pusat kota. Mungkin alangkah indahnya kita juga bisa menyuarakan ke Pemko atau pemerintah hal tersebut kita pusatkan pada satu Ya titik. harus memberikan Iya, ide lah. Kita benar. memberikan ide, ini begini loh, Pak, ini Ibu, ini begini loh. Iya. Kan untuk positifnya gitu loh. Iya, karena lahan di sana itu memang khusus, maksudnya kalau jalan alternatif lain ada kan Om. Cuman berarti kan itu tidak menghalang jika itu benar-benar ditutup untuk khusus kuliner, di sana akan lebih bagus. Jadi mungkin harapannya ke depan pemerintah mengambil langkah seperti itu untuk menertibkan ataupun untuk memusatkan kuliner di daerah tersebut sehingga Payakumbuh ini juga punya ciri khas sendiri Om. Dan juga bisa dikenal kemana-mana. Mungkin bisa sampai 1 kilo nih, 2 kilo khusus kuliner. Siapa yang nggak akan datang Om? Orang dari luar negeri pun akan datang, tertarik. Iya. Makan di tepian sungai. Jadi nggak rendang-rendang aja Bener, gitu loh, Om. banyak yang lain gitu Iya. loh, ide-ide itu yang dimunculkan gitu loh kan. Iya. Karena ide rendang itu mungkin rendang itu lebih mendunia, ya kan. Tapi yang di lokalan itu sangat luar biasa kita karena orang mencicipi dari sini, oh makanan Korea ada di Payakumbuh loh. Benar. Oh makanan Jepang ada di Payakumbuh loh. Ada makanan apa tuh yang lain lagi ada Om lihat itu dari sekarang ada nasi goreng apa itu dari Arab itu ya kan. Oh iya, iya. Sangat luar biasa itu Payakumbuh yang sangat potensi yang demikian gitu kan. Tapi ya tata kelola tentu kita harapkan kepada pemerintah tentu dari yang bisa kita tuh ide gagasan Iya, ya kan. benar. Apalagi sebagai wajah-wajahnya itu loh. Ya kan? Untuk kuliner itu di samping itu produk. Misalnya produk-produk sekarang itu yang ternama itu kan tenun-tenun kita. Tenun, balai panjang. Ini kan bisa diangkat itu. Itu sebenarnya kalau tenun itu sebenarnya Adrian bukan balai panjang aja sebenarnya. Tenun Iya, Kotono Gadang pun iya. ada gitu loh. Tenunan Paiwasuang ada, tenunan Tiakar ada. Dulu kita tuh menghasilkan itu gitu loh. Bagaimana itu potensi yang kerajinan-kerajinan itu yang kalian lihat gitu? Sejauh ini mungkin kalau melihat dari sentra tenun balai panjang ya Om, di sana mungkin sudah berkembang. Salah satu dari teman kita juga membuat video promosi di sana dan dapat dilihat memang sentra tenun balai panjang ini sudah bukan hanya bergerak di tenun saja yang dipakai untuk nanti di acara pesta, di acara segala macam. Tapi tenun ini udah sampai ke pembuatan tas, pembuatan barang-barang yang mungkin berguna lah bagi masyarakat, tetapi tetap dengan keunikan yaitu songket tadi gitu. Mungkin itu lebih menarik dalam pengelolaan di Kota Iya, Payakumbuh. tapi benar juga ide kalian tadi itu. Seharusnya itu kalian punya media. Iya. Bener Om. Karena zaman sekarang mempromosikan dengan kata-kata, dengan brosur-brosur nggak laku lagi orang dengan media gitu loh. Memang sarana dan prasarana media itu harus kalian minta loh. Ada janji itu sama pemerintah atau Ibu Wali atau gimana? Oke, baik Om. Untuk saat ini kami sudah mengaudiensikan ke yang lebih dituakan nih, yang punya akses lebih dekat dengan pemerintah. Itu kami kemarin sudah berdiskusi dengan bidang ekonomi kreatif. Kami menyuarakan, menyampaikan keinginan kami ke depannya. Ya, yang namanya dinas Uda Uni kan cuma 1 tahun ya, nggak panjang nih Om. Jadi dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya kami memintakan ruang atau akses untuk kami diberikan tempat untuk bisa men-sharing ataupun memberikan edukasi. Mungkin untuk door to door lumayan sulit ya Om. Mungkin dengan media ini yang lebih cepat, makanya kami minta akses tersebut. Jadi dari tangkapan dari pemerintah ataupun dari bidang ekonomi kreatif sangat luar biasa Om. Mereka sangat antusias. Mereka nggak nyangka nih Om, ternyata dari Uda Uni ingin dilibatkan dan nggak hanya menunggu aja nih, ternyata mau dan harapannya ke depannya bisa bekerja sama. Lalu dari Ibu Wako kemarin juga sudah menjelaskan nih Om, di rumah dinas ada nih apa namanya ruang Ruang yang bisa podcast dipakai. sama seperti ini Ada juga, podcast seperti ya. ini juga. Iya. Ya seharusnya itu harus di media-media sosial tuh kalian harus sudah punya Uda Uni untuk menyampaikan. Iya. Kalau enggak gimana menyampaikan gitu Benar loh. Om. Melihat itu Om aja nggak tahu, makanya Om pandang tadi Uda Uni itu ada acara 17-an, ada acara ini baru kalian berjejer pakai selempang gitu loh. Hanya Om lihat itu simbolik aja gitu loh. Kalau sekarang masuk kita kepada
adat dan lifestyle ya. Hmm. Kita lihat di Payakumbuh ini antara lifestyle anak-anak muda sekarang dengan adat itu, apa yang terjadi pergeseran itu kelihatan sama kalian berdua? Cukup berubah mungkin Am ya. Karena Gen Z saat ini mungkin banyak yang tidak tahu tentang bagaimana sih budaya, dan mereka pasti mereka tidak berpikiran bahwa suatu saat nanti seorang laki-laki di Minangkabau pasti akan jadi seorang mama. Mereka tidak sampai Iya, berpikir iya. seperti itu. Iya. Dan untungnya kita yang di Uda Uni ini sampai ke tahap di sana. Kita memahami Ya, bagaimana sih peran iya. seorang mama sebenarnya. Nah, mungkin dari kita sendiri mungkin bisa mempromosikan hal tersebut. Ayo ajak kembali sih bagaimana sih anak muda, kita harus paham tentang ini, tentang itu melalui media sosial kita yang lebih Iya, kecil, benar. yang lebih dasar gitu. Iya, karena gini Om pandangnya kan, melihat itu kan kita bergerak sangat cepat nih. Kalau saya lihat, Om lihat tuh di Sumatera Barat ini, Payakumbuh ini sangat bergerak sangat cepat, ya kan. Kalau kita melihat misalnya pandangan kita melihat kota-kota yang besar di Pulau Jawa, Bandung, Bogor, apa yang lain-lain yang kreatif-kreatif itu Solo, macam-macam itu ya kan. Itu sangat cepat dan dinamis gitu loh pergerakan dan perubahan itu. Termasuk dengan lifestyle tadi Benar. gitu loh. Tapi kalian menemukan nggak anak-anak muda itu sekarang itu kalau menjadi orang itu dengan serba instan aja? Iya, memang. Nggak Mana? nggak menutup juga ya Iya. kalau stigma itu benar-benar ada Om, karena istilah yang muncul nih generasi Gen Z lah, sandwich lah, Iya, yang sandwich mau istilahnya. instan aja semuanya, nggak mau ribet, ada mau pesan makanan ada Gojek, mau ini belanja langsung datang ke rumah. Jadi sebenarnya ini kembali lagi dengan bagaimana pembentukan karakter seseorang ya Om. Bagaimana mereka dididik, bagaimana mereka dibentuk, dan bagaimana mereka mendapatkan informasi dan edukasi terkait lifestyle ataupun dasar. Tidak semua buruk dan tidak semua juga Iya. benar-benar hancur, tetapi ada 1 ataupun 2 ataupun 3 yang berhasil menjadi Iya. generasi yang bagus. Dan bagaimana yang berhasil ini untuk mengajak nih teman-teman semua, kita nih calon-calon generasi emas nih 45, nggak mungkin dibilang generasi downgrade kan Om. Nah, jadi harapannya ke depannya keinstanan ini bisa disaring sebelum di-sharing ataupun diulik kembali nih Om. Kita harus kembali lagi ke adat, kembali lagi ke agama. Karena dasarnya orang yang hilang arah ya pasti tersesat Om. Iya. Makanya balik lagi. Ada pesan di salah pesan di kita Iya. loh. Jadi kan Om melihat fenomena ini ya kan. Apalagi kan di media sosial itu kalian kan melihat itu orang untuk mencapai jadi influencer itu mencapai apa namanya itu followernya banyak, keviralan ya Om. keviralan gitu kan. Dengan banyak berbagai macam gaya tapi tidak menciri khaskan kita yang Minang ini kita jual lah dengan budaya kita. Itu gimana pandangan Kalau kalian? Rian sendiri Om mungkin sedikit saran ya untuk generasi muda. Kita sebagai generasi muda memang harus menerima bagaimana budaya yang modern seperti teknologi. Jika seandainya kita tidak menerima teknologi ini mungkin kita ketinggalan. Nah, dari Rian sendiri mungkin sebagai generasi muda kita bisa berpikiran global mindset. Kita tetap berpikiran global, kita tetap menerima pengaruh-pengaruh luar seperti teknologi, namun tetap kita berpikiran pada local wisdom. Kita tetap berpikiran global tanpa meninggalkan kearifan lokal kita ini. Karena bagaimanapun kita lahir di sini, kita besar di sini, ya tugas kita yang melestarikannya. Nah, itu mungkin yang kurang dari kita. Una ini. Kalau menurut Una sendiri ya Om, Kan banyak itu media kadang-kadang Om agak risih juga ngeliatnya gitu loh. keviralan, keinstanan, serta apa namanya Om, kepopularitasan yang melunjak dalam waktu signifikan itu menurut Una hanya sementara. Kenapa hanya sementara Om? Karena kita berhubungan dengan manusia Om. Kalau mungkin nih 1.000 orang melihat, yang peduli sama kita itu sebenarnya cuma 10 orang Om. Yang 90% itu cuma
menertawakan, oh ternyata dia terjatuh, oh biarin aja nih gitu kan. Oh dan yang 10 lagi, kok dia terjatuh ya? Jadi dari bagaimana sebenarnya keviralan ini harusnya ditempatkan pada tempat yang benar. Kembali lagi ke adat, kembali dengan Hmm. sistematika yang benar sehingga keviralan ini tidak hanya bersifat sementara, bisa dipakai selamanya. Contoh, mereka yang viral karena prestasi pasti akan selalu terdistrak, akan ada kulikan-kulikan kembali. Contoh Om, Afgan nih baru launching lagu hari ini, besok dia launching lagu, pasti orang akan tetap lihat. Tapi mereka yang viral dengan kasus ataupun masalah ataupun hal-hal yang melanggar adat itu hanya sifat sementara. Pasti orang akan melihat pada saat itu saja. Dan Ya. habis itu orang tidak akan peduli karena tidak ada yang bisa diambil dari hal itu Om. Yang Jadi positifnya ya, benar, pembelajaran kembali. ya kan. Iya, karena orang juga menonton, melihat itu kan sebenarnya hiburan bagi diri sendiri ya Om. Jadi kalau nggak ada yang bisa diambil untuk apa? Hanya sekedar oke 1, 2 kali orang lihat nih Om. Oh ternyata kayak gitu, oh kayak gitu dia, ya udah biarin aja lagi. Habis itu orang nggak akan tertarik dengan hal seperti itu Om. Kembali lagi kalau ingin terjun ke dunia entertain ataupun dunia yang berhubungan dengan orang banyak, itu tentu pasti banyak masalah yang akan muncul, pasti banyak kritikan dan masukan yang muncul. Kembalikan ke adat. Sekarang kalau Om berpikir begini, wajah-wajah Payakumbuh yang tadi Om ceritakan tuh Iya. tampil di wajah kalian ya kan. Sekarang Om berputar dari kelurahan ke kelurahan. Di kelurahan-kelurahan tuh banyak anak-anak muda yang Banyak. pengangguran ya kan. Terus ada kadang-kadang malas bekerja gitu loh kan. Itu kan butuh memberikan kita itu edukasi, memberikan kita semangat, vitalitas dia supaya dia bangkit gitu loh. Itu ada nggak ide-ide kalian untuk itu? Oh, dari segi ide mungkin kita sebagai generasi muda, ya mungkin dalam waktu dekat kita bisa membuatlah program mungkin seperti ini. Saran juga bagi kami. Sebenarnya setiap orang pasti akan termotivasi, sedikit banyaknya pasti termotivasi dengan kegiatan kita. Dan mungkin saja dalam waktu dekat kita bisa mengumpulkan, misalkan di sebuah kelurahan kita kumpulkan generasi mudanya, kita satukan pendapat, bahkan kalau bisa kita bikin forum, kita bikin kegiatan yang bermanfaat. Kan kita berhubungan nih dengan pariwisata. Ya ini ide Om loh, karena melihat di kelurahan-kelurahan tuh banyak loh, anak-anak tuh ada mentalitas dia tuh agak jatuh gitu kan, karena faktor pendidikan, faktor ekonomi gitu kan. Kita kan harus membangkitkan dia nih, karena harus ada ide-ide itu, karena kan kasihan kita melihat anak-anak muda itu, karena jangan disangka kita kota ini di seluruh Indonesia itu udah seperti itu kayaknya, cerminan di setiap desa dan daerah-daerah itu gitu loh kan. Harus ada ide yang berlian gitu loh, ya kan. Jadi ada kritik yang sangat tajam nih untuk Uda Uni yang hadir sebagai kata-kata pemanis, kata orang kan. Nah, ini Uda Uni ini pemanis saja lah. Punya pajangan. Ya, Om berasumsi seperti itu karena sering lihat tuh seperti itu, nggak ada ini. Karena apa, pemberitaan tentang kalian tuh nggak ada gitu. Pemberitaan Uda Uni itu apa sih, gerakan itu nggak ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang itu berpandangan negatif aja, hanya sekedar simbolik aja. Formalitas saja keadaan Uda Uni itu gitu loh. Makanya ide tadi itu kalian punya media itu sangat bagus tuh. Di acara-acara formal lah yang seperti itu kan. Apa langkah konkret yang kalian lakukan untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar agentnya of change itu apa? Mungkin dari Una sendiri Om. Dimulai dari langkah kecil, dari menjadi seorang Uni Duta Pariwisata Kota Payakumbuh. Harapannya apapun yang telah kami rancang, apapun yang telah kami usahakan, ini bukan hanya Una dan Adrian, kami ada total 22 orang. Untuk angkatan sekarang ya, di luar ikatan. Uda Uni besar banget Om, udah dari tahun berapa pemilihan Uda Uni, sangat besar forumnya Om. Jadi dari hal langkah kecil ini dulu Om, dari kami berdua mulai mengajak dan mengusahakan program-program ini benar-benar terlaksana. Bukan hanya betul kata Om tadi, bukan hanya klise nih, bukan hanya omon-omon saja nih. Benar-benar dilaksanakan, karena kalau omongan bisa dipegang ya Om, berarti bukti yang bisa diberikan. Mulai dari sini sebenarnya langkah utamanya adalah pendekatan media paling utama Om. Karena apapun itu kegiatan dilaksanakan tanpa dokumentasi nihil Om. Orang nggak akan tahu Om. Percuma saja berbuat, bukan kita ria jatuhnya Om. Bukan kita ingin dipuji atau ingin disanjung karena kegiatan kita, bukan. Namun dokumentasi itu benar-benar sangat penting saat ini Om. Jadi harapannya
mungkin beberapa saat yang lalu kami memang mengalami kendala terkait pendokumentasian ataupun kegiatan secara global nih Om. Mungkin dari Instagram masing-masing sudah nih Om. Cuman kedepannya kami ingin menyebar lebih luas Om. Mungkin ingin menggait media kreatif seperti Iya. saat Jadi ini nih Om. sendiri. Iya, dan ingin menggait media-media lain untuk agar apapun yang kami kerjakan akhirnya bisa dilihat dan Mm-mm. bisa dinikmati serta bisa diambil poin-poin pentingnya. Jadi bukan hanya kan karena orang nggak tahu makanya terkadang menilai hal tersebut. Mungkin Mm. setelah mereka tahu, oh ternyata inilah udah Uni. Oh ternyata ini kerjanya Iya, bukan hanya sekedar tampil-tampil aja nih. Ternyata iya, bisa memberikan iya. Sebenarnya itu pemerintah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu harus loh harus mempublikasikan itu gitu loh. benar. Karena ujung-ujungnya dia juga yang diprotes orang gitu loh. Apa sih kalian adain itu gitu loh. Nggak ada ini kegiatan yang positif kami lihat gitu ya kan. Karena ujung-ujungnya ke sana juga gitu loh kan. Harusnya punya ide-ide yang seperti itu, memberitahukan gerak-gerak kalian tuh yang positif di tengah-tengah masyarakat. Tahu-tahu kan ada punya gerakan ya kan. Iya, Walaupun belum bisa memuaskan seluruh Iya. pihak, benar. tapi kita sudah berbuat ya kan. Berusaha ya. Termasuk juga kayak pemilihan di Jawa itu ada apa putra-putri daerahnya lah banyak Om lihat itu gitu loh. Tapi kegiatan-kegiatannya cukup bagus kalau Om lihat dia di Instagram, tapi dia punya media. Ya kan media itu yang dikelola gitu loh. Media itu apa kumpulannya apa-apanya gitu loh, ikatan udah uninya gitu Benar. loh. Terus kalau dilihat di tingkat Indonesia nih, pemilihan-pemilihan di tingkat Indonesia itu seperti putra apa namanya Putri putri Indonesia. Indonesia gitu ya kan. Tapi itu perempuannya yang cowoknya nggak tahu om apa gitu ya kan. Itu tuh melihat cerminan itu tuh sampai nggak kira-kira udah uni itu sampai ke putri Indonesia itu. Melihat dari pengalaman dan melihat dari yang sudah terjadi nih Om. Uni ini bukan stop sampai udah uni enggak. Ini Hmm. ruang belajar. Ini tempat untuk Hmm. kita mengeksplor diri. Ini kembali lagi kepada pribadinya Om. Jika kita ingin lebih nge-influence orang lebih besar nih skalanya, kita ambil peluang tersebut. Kita ambil kesempatan tersebut karena tidak ada batasan bagi kita sebagai Uda Uni untuk terlibat dengan pijen lain atau terlibat dengan duta lain, tidak ada batasan Om. Jadi kembali lagi kepada diri kita, jika kita ingin mendapatkan hal tersebut, usaha, percaya diri, berdoa, dan ambil kesempatan tersebut. Karena kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ambil kesempatan tersebut. Mungkin itu Om. Iya. Sekarang ya apa aktivitas sekarang? Sekarang sih aktif sebagai guru Om. Oh guru Salah ya, satu cikgu sekolah ya. swasta di Kota Cikgu. Bandung. Iya. Oh di sekolah swasta. Ada juga itu untuk menyampaikan Ada. kegiatan-kegiatan. Karena mungkin ya kita sebagai duta ya Om ya mungkin. Sebenarnya ya guru iya. nih gampang Iya, masuk sekolah yang lain langsung gitu loh. Sekalian dengan pelajaran saya seni musik, nah di sana sedikit banyak yang menyelipkan bagaimana anak-anak yang berbudaya dan bahkan di sekolah pun tingkat SMP dan SMA sudah ada perlombaan seperti ini sekarang Om. Namanya itu kayak Duta Pelajar Indonesia, Duta Pelajar bahkan sudah ada dan bahkan siswa-siswa tersebut dia paham dengan hal ini. Nah dan mungkin dengan Rian sendiri mungkin siswa-siswa bisa melihat semoga aja lah dengan adanya kegiatan ini bisa terekspos dengan baik, mereka bisa termotivasi dengan hal tersebut. Mungkin harapan banyaknya di sana Om. Iya, harus Kegiatannya itu, banyak sebenarnya harus. seperti ini. Ya. Dan mungkin yang atau semua kegiatan yang berhubungan dengan duta mungkin sama sebenarnya Om. Iya. Cuman bedanya itu di konteks saja. Iya, benar. Contohnya Uda Uni ini konteksnya pariwisata, genre konteksnya kesehatan. Kalau Putri Indonesia sama dengan kita sebenarnya Uni. Iya. Dia lebih ke pariwisata, lingkungan, alam dan lain sebagainya. Itu mungkin. Kalau sekarang udah uni yang sekarang itu ada nggak mempelajari pada saat kalian pembekalan itu konteks payakumbuh secara budaya. Misalnya masuk ke Kotonampe nih kan. Kenapa namanya Kotonampe? Ya, ada. Masuk ke Kota Mengadang. ya. Kenapa namanya Nah, Kota itu yang Mengadang? paling mungkin bagi kami itu yang bermanfaat Om. Karena kita mendapatkan ini bahkan sekarang tidak ada mata pelajaran yang berhubungan dengan kesehatan. Benar, Bahkan benar. ada beberapa sekolah dan mungkin kami dulu sudah paham dengan hal tersebut. Pasti akan lupa ketika sudah terjun ke dunia lain. Dan bahkan di Uda Uni ini kami diulas kembali bagaimana sih arti dari adat bahasa isyarat
Apa sih arti dari katu-katu menurun, mendata, bagaimana sih arti dari katu nan ampe, nah segala macam. Mungkin itu impact bagi kami sendiri. Ini Iya, manfaat bagi kami sendiri di iya, luar popularitas dan Iya. personal branding yang Iya. ingin dicapai oleh semua orang. Jadi Bagi itu diri sendiri ya motivasi, privilege-nya Om, jadi privilege. udah uni bisa belajar lebih dalam terkait budaya, sejarah. Karena waktu karantina sendiri kami diberikan akses, kami tidak bayar loh Om. Iya. Kami disediakan oleh pemerintah itu akses untuk mempelajari dan didatangkan para ahli Om. Iya. Didatangkan Bundo Kanduang, didatangkan Petinggi-petinggi petinggi-petinggi adat. Ketika selempang ini nanti dilepas ya kan, apa warisan yang paling nyata yang ingin kalian tinggalkan untuk anak muda Pak Eko? Nah dulu deh. Boleh mungkin dari Una dulu ya Om. 1 Iya. tahun mungkin bukan waktu yang cukup sebenarnya untuk membawa Iya. perubahan, apalagi untuk Kota Payakumbuh ya Om. Butuh perpanjangan tangan lagi. Dan mungkin tiba saatnya mungkin selempang yang kami sandang saat ini sudah tidak di kami lagi nih Om. Dan akan diberikan ke penerus yang mungkin jauh lebih baik dari kami nantinya. Dan harapannya dan warisan yang mungkin bisa kami berikan kepada calon adik-adik, teman-teman, kakak-kakak yang nantinya bakal mengemban amanah yang sama, itu mungkin mulai dari program kerja tadi Om. Harapannya program-program yang sudah kami cetus, yang sudah kami kembangkan, dan yang sudah kami berikan ke Payakumbuh, dan nantinya mungkin berdampak namun separuh jalan nih Om. Mungkin program tersebut bisa dijalankan lebih baik dan mungkin banyak masukan ataupun koreksi dari program-program kami nanti dibenah dan dijalankan lebih baik oleh adik-adik berikutnya. Dan tetap ingat yang pertama, menjadi duta, menjadi uni, menjadi UDA itu adab yang pertama. Dan yang kedua itu bagaimana kita mampu berinteraksi dengan orang banyak, mampu memberikan dampak. Karena itu yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah dan oleh orang banyak dari UDA Uni sendiri. Mungkin itu dari Una, mungkin boleh Dian, Adrian. Dari Rian mungkin dari Usna mungkin sudah menjelaskan program kerja yang bagaimana harusnya dijalankan, harapan banyak. Mungkin dari Rian sendiri Om, sebenarnya yang harus kita tanamkan sebagai duta itu adalah bagaimana pola pikir kita yang bertumbuh Om. Kita harus punya growth mindset, kita harus punya pemikiran bertumbuh supaya ide-ide tadi, program-program kerja tadi yang kita laksanakan tadi terlaksana dengan baik. Jika seandainya kita hanya ngestak di sana, mungkin ide-ide atau inovasi kita jalankan nggak berkembang. Mungkin saran dari Rian sendiri sebagai duta yang akan menyandang gelar Uni dan UDA pada tahun berikutnya dan bahkan mungkin yang akan membawa nama kota kita ke kancah Tingkat, Sumatera iya. Barat. Sering-seringlah kita berpikir, sering-seringlah kita mengeluarkan inovasi-inovasi yang bagus, dan bahkan satu hal yang melekat bagi Rian ya Om ya, waktu kita karantina, itu ada materi dari Bang Indriwanov, dia mengatakan seperti ini, bahwa ketika kalian berdiri sebagai duta, kalian carilah solusi dari sebuah permasalahan, kalian temani masalah tersebut, dan carilah apa akar dari masalah tersebut. Maka nanti muncullah inovasi-inovasi yang kita buat, dan di sanalah muncul nantinya yang namanya personal branding dari diri kita. Iya. Mungkin seperti itu. Luar biasa. Baik, Una dengan Uda Adrian, terima kasih udah hadir di podcast Kusia Wendy. Mungkin di kesempatan lain kita akan bercerita lagi tentang bagaimana anak-anak muda, bagaimana ajang-ajang kompetisi yang akan dilalui ke depannya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pada akhirnya menjadi UDA Uni bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling berdampak terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, terhadap negara, nusa dan bangsa. Dan mungkin yang kita butuhkan hari ini bukan hanya representasi, tapi generasi yang benar-benar siap menjaga, membawa identitasnya ke masa depan. Terima kasih sudah hadir di Kusyah Bendi. Selalu ikuti di Argumen, Rakyat juga dan media online kita. Jangan lupa semua anak-anak muda di media kreatif yang pada hari ini telah menampilkan bagaimana sosok UDA Uni di tingkat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.